Di sini Bapak Adam Fadila Wiguna, mahasiswa pendidikan matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung, semester 6 kelas A. Di sini Bapak akan mengajak adik-adik semua untuk belajar selama di rumah tentang matematika kelas 8 SMP. Baik, di sini teman-teman sudah siapkan alat tulisnya, kemudian buku tulisnya, buku matematikanya, dan juga siapkan internet ya, agar pembelajaran kita jauh lebih menarik, jauh lebih bermanfaat, dan jauh lebih masuk ke dalam pikiran teman-teman semua. Oke, di sini sebelumnya teman-teman pasti sudah belajar tentang bangun ruang sisi data, kubus, dan balok. Nah, dari dua bangun ini teman-teman pasti sudah mengetahui lebih jauh bagaimana definisinya, mencari luas permukaan bahkan volumenya, kemudian kontekstualnya atau pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari dari kedua bangun tersebut. Nah, di sini Bapak akan menerangkan lagi, mengajak diskusi teman-teman semua, tetapi bukan kubus dan balok, tetapi bangunan berikutnya dalam bangun ruang sisi data, di mana ada prisma segitiga, ada 5 segitiga, dan 5 segi 4. Baik, sebelumnya tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini itu ada 5 poin. Yang pertama itu mengenal definisi dari bangun ruang prisma segitiga, kemudian 5 segitiga dan 5 segi 4. Yang kedua, kita akan belajar juga tentang mencari luas permukaan dari ketiga bangun tersebut. Kemudian mencari volumenya dari ketiga bangun tersebut. Lalu yang keempat ini keempat ini ada pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari dari ketiga bangun tersebut. Nah, yang kelima ini beberapa bangun tersebut kita gabungkan dalam kehidupan, seperti apa model pengaplikasiannya gitu. Oke, sudah siap ya belajarnya? Oke, baik. Kita langsung saja ke materi yang pertama. Di sini ada definisi prisma segitiga. Prisma segitiga ialah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh dua buah segitiga yang sejajar dan kongruen sebagai sisi alas dan sisi atas, serta dibatasi juga dengan tiga buah sisi tegak yang berbentuk persegi panjang. Bisa dilihat gambarnya di sebelah kiri dari teman-teman. Berikut ciri-cirinya dari prisma segitiga. Yang pertama adalah memiliki 5 buah sisi. Bisa dilihat sisinya berbentuk segitiga di bagian alas dan atas. Kemudian ada persegi panjang sebagai selimutnya, sebanyak 3 buah. Kemudian memiliki 9 buah usuk yang komponennya terdiri dari 3 usuk sisi alas, 3 usuk sisi atas, dan 3 usuk tinggi prisma. Kemudian memiliki 6 buah titik sudut dan memiliki 2 pasang sisi yang sejajar yang berbentuk segitiga sebagai alas dan tutup yang memiliki ukuran yang sama. Untuk rumus luas permukaan prisma segitiga secara umum adalah 2 kali luas alas ditambah luas seluruh bidang tegak. Di sini luas alasnya berbentuk segitiga, maka rumus untuk luasnya adalah 2 dikali setengah kali alas kali tinggi ditambah luas bidang tegak, yaitu berbentuk persegi atau persegi panjang. Bisa teman-teman sesuaikan. Nah, di sini ada contoh soalnya. Bisa diperhatikan di pojok kanan. Dari gambar tersebut memiliki tinggi 20 cm prisma segitiganya, kemudian panjang bidang alasnya 10 cm, kemudian tinggi bidang alasnya 12 cm. Nah, kita akan menentukan luas permukaannya. Kita rinci dulu penulisannya secara sistematis. Diketahui alas panjangnya 10 cm, kemudian tinggi alas 12 cm, kemudian tinggi prisma yang berbentuk persegi panjang
yaitu 20 cm. Nah, baru kita tulis dan kita jawab luas permukaan segitiga tersebut sama dengan 2 dikali luas alas ditambah 3 kali luas salah satu bidang tegak. Kenapa salah satu bidang tegak? Karena cari saja satu, nanti kita kalikan 3. Nah, setelah kita hitung, hasilnya adalah 720. Maka luas permukaan prisma segitiga tersebut adalah 720 cm persegi. Nah, untuk volumenya sendiri itu luas alas kali tinggi, atau kita rinci luas alasnya itu berbentuk segitiga, maka setengah kali alas kali tinggi dikali tinggi prisma. Di sini ada contoh soalnya juga. Sebuah tenda kemah berbentuk mirip prisma segitiga yang bisa dilihat di pojok kanan teman-teman. Tingginya 150 cm, panjang alasnya 200 cm, dan tinggi segitiga yang ada pada prisma 130 cm. Yang kita tanyakan adalah volume prisma tersebut. Seperti tadi, mencari luas permukaan, tulis secara sistematis, di mana alas dari segitiga pada prisma itu 200 cm, kemudian tinggi segitiganya 130 cm, dan tinggi prisma 150 cm. Yang ditanya adalah volume. Kita gunakanlah rumus yang telah tadi kita sebutkan, yaitu setengah kali alas kali tinggi pada segitiga, kemudian dikali tinggi pada prisma. Bisa dihitung, hasilnya adalah 1.950.000 cm persegi. Cm kubik. Maka volume pada prisma tersebut adalah 1.950.000 cm kubik. Next, kita beralih ke 5 segitiga. Adapun definisinya, 5 segitiga adalah limas yang memiliki alas berbentuk segitiga. Baik segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku maupun segitiga sembarang. Nah, di sini juga ada sifat-sifat pada 5 segitiga. Yang pertama ada memiliki 4 buah sisi, di mana bentuknya semua adalah segitiga. Kemudian alas segitiga dengan sisi-sisi tegaknya juga. Memiliki 6 rusuk, memiliki 4 titik sudut, dan tinggi tegak lurus dengan alasnya. Jadi dapat dibuat sebuah rumus Pythagoras ya untuk mencari tinggi dari 5 segitiga. Untuk rumus luas permukaan limas ini bisa dicari dengan luas alas ditambah luas selimut, atau bisa dirinci lagi luas alas ditambah 1/4 keliling alas kali tinggi segitiganya. Untuk volumenya bisa dicari dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Langsung kita ke contoh soal agar lebih paham. Bisa diperhatikan ya di pojok kanan ada sebuah 5 segitiga. Diketahui panjang sisi alasnya 4 cm, kemudian tinggi untuk sisi tegaknya 6 cm. Maka kita cari saja luas permukaan sama dengan 4 akar 3 tambah 9 cm persegi. Oke, ini untuk luas permukaan. Kalau tidak percaya atau ada kekeliruan, bisa teman-teman hitung sendiri. Next, kita ke contoh berikutnya. Di sini sudah diketahui volume 5 segitiga tersebut ya, yang di pojok kanan. Volumenya 96 cm kubik dengan tingginya 12 cm. Maka kita tentukan luas alas limas tersebut. Kemudian panjang rusuk AC dan AB. Nah, untuk mencari luas alas limasnya itu 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, karena volumenya sudah didapat, jadi 96 cm kubik sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali 12 cm tingginya ya. Bisa kita olah hasilnya menjadi 24 cm persegi.
untuk luas alas. Kemudian untuk mencari panjang AC dan AB bisa kita cari dengan teorem Pythagoras yang telah tadi saya sampaikan, yaitu luas segitiga ABC sama dengan setengah kali AC kali BC. Sudah diketahui luas alas segitiga ABC-nya 24 cm persegi. Kemudian kita olah setengah kali AC kali 8 cm karena panjang BC-nya 8 cm. Kemudian kita cari AC 6 cm. Kemudian kita gunakan Pythagoras. AB kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah BC kuadrat. Biasa proses perhitungan sehingga hasilnya AB adalah 10 cm. Maka panjang AB sama dengan 10 cm. Kemudian panjang panjang AC adalah 8 cm. Panjang AC 6 cm. Oke, next kita ke limas segi 4. Definisinya adalah limas yang mempunyai alas bentuknya segi 4. Segi 4 ini bisa berupa persegi panjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang, jajaran ginjang, dan lain-lain. Nah, untuk rumus luas permukaan limas ini adalah luas alas tambah luas selimut. Ini sama seperti luas permukaan pada limas segitiga, tapi di sini saya akan mengulang kembali untuk menyebutkan agar teman-teman lebih paham. Jadi untuk rumus luas permukaan dan juga volume pada limas itu sama saja. Yang membedakan adalah bentuk dari limasnya, di mana bentuk yang berbeda adalah bentuk di alasnya. Kemudian untuk volume limas adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Langsung kita ke contoh soal biar lebih paham. Bisa dibaca, sebuah limas memiliki alas berbentuk persegi panjang dengan panjang sisi 8 cm dengan tinggi segitiga pada bidang tegaknya 6 cm. Kita cari luas permukaan pada limas. Oke, banyak. Bisa kita lihat luas permukaan sama dengan luas alas tambah 4 kali luas segitiga pada bidang tegak, dan hasilnya adalah 160 cm persegi. Next. Sebuah limas, ini untuk cari volume ya. Sebuah limas memiliki alas berbentuk persegi dengan sisi 12 cm. Tentukan volume limas jika tingginya 30 cm. Kita tulis diketahuinya sisi alas 12 cm, tinggi limas 30 cm. Kemudian kita cari volume limas. Nah, dengan proses perhitungan yang menggunakan rumus sebelumnya yang sudah diketahui, 1/3 kali luas alas kali tinggi, didapat hasil volumenya 1440 cm3. Oke. Baik. Bagaimana dengan pembelajaran kali ini? Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa jaga kesehatan karena kita sedang ditimpa musibah. Jadi kita tetap di rumah aja, tapi jangan lupa belajar yang rajin agar nilai-nilai dan prestasi teman-teman semua dapat tercapai walaupun tidak belajar di sekolah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Kurang lebih yang mau dimaafkan. Demikian tugas yang saya buat untuk mata kuliah micro teaching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.